Baik pemirsa PPDP News, kembali bersama saya Muhammad Fadil Mauludi dalam liputan PPDP. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa pendidikan adalah jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Sekaligus menyadarkan kita bahwa hanya dengan pendidikanlah suatu masyarakat dapat menuju kehidupan yang maju dan berjaya. Namun biaya pendidikan saat ini seringkali menjadi hambatan bagi adik-adik kita untuk mengenyam pendidikan yang layak. Seperti halnya Mikaela, salah satu siswi di SD Ignatius Slamet Riyadi Bandung. Bagaimana cerita tentang Mikaela? Kita cari tahu, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SD Ignatius Slamet Riyadi, Bapak Petrus Santoso. Selamat siang, Bapak Petrus. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Petrus mungkin bisa cerita tentang keadaan Mikaela yang sedang belajar di SD Ignatius Slamet Riyadi. Baik, ya. Mikaela ini sekarang duduk di kelas 6. Memang orang tuanya single parent, gitu. Namun dia sangat tekun dalam pembelajaran dan ini memang perlu dibantu untuk segi keuangan dalam pendidikan. Maka dari itu, terima kasih atas dari Gereja Maulana Yusuf yang bisa membantu biaya pendidikan di sekolah kami ini. Dan kalau boleh tahu Pak, mohon maaf kalau boleh tahu, mungkin Bapak bisa menjabarkan berapa biaya pendidikan untuk menempuh kelas 6, jenjang kelas 6 di SD di Slamet Riyadi? Ya, untuk biaya kelas 6 ini rata-rata Rp450.000 gitu. Dan kalau untuk Mikaela sendiri, apakah ada kebijakan dari sekolah untuk keringanan biaya karena mengingat kondisinya yang memang butuh dibantu? Ya, memang kalau untuk Mikaela ini memang ada kebijakan untuk keringanan keuangan sekolah. Maka dari itu, pihak dari sekolah juga memberikan surat atau keringanan dari pihak orang tua, dan orang tua mengajukan berapa yang bisa dibayarkan. Nah, kemudian kami akan merekomendasikan ke yayasan kami. Nanti dari yayasan kami akhirnya memberikan jawabannya. Dan puji Tuhan, kebetulan dari Mikaela ini mendapat jawaban yang seperti yang diharapkan oleh orang tua untuk SPP-nya. Kalau untuk Mikaela sendiri, Pak, selama ini bersekolah di sini, apakah cukup berprestasi atau memang ada masalah mungkin dalam kesehariannya, dalam pelajaran, dalam pergaulannya? Ya, kalau saya lihat untuk Mikaela ini anak yang rajin. Terus kemudian kalau untuk prestasi sih tidak mencapai ya, artinya belum ada ya gitu. Tapi namun anak ini sangat cukup bergaul dengan bersosialisasi dengan teman-teman cukup baik. Dan artinya anak Mikaela ini katakanlah anak yang cukup istilahnya bisa menempuh pendidikan dengan baik. Jadi kalau dari segi psikologis mungkin tidak terlalu berpengaruh ya, kondisi keluarga gitu. Ya, betul. Tidak terlalu berpengaruh, dan berkat bantuan dorongan semangat dari guru-guru di Ignatius Slamet Riyadi ini juga ya. Mikaela seperti kita tahu Pak menerima bantuan dari program Orang Tua Asuh PPDP GKI Maulana Yusuf. Apakah bantuan itu yang diterima oleh Mikaela cukup untuk memenuhi biaya pendidikan di sini? Ya. Kalau ini puji Tuhan, ternyata dari pihak Gereja Maulana Yusuf itu sangat membantu sekali untuk Mikaela ini, dan untuk uang pendidikannya atau SPP-nya dapat mencukupi, sehingga bisa sampai sekarang ini bisa sekolah. Yang penting tidak putus sekolah dulu. Ya, betul. Ya, gitu. Baik, dan mungkin dari Pak Petrus ada yang ingin disampaikan untuk jemaat GKI Maulana Yusuf atau siapapun yang ingin mengulurkan tangannya membantu adik-adik kita yang terkena biaya pendidikan. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada donatur yang sudah memberikan bantuan pendidikan untuk Mikaela ini, dan sebentar lagi ini kan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mohon dengan sangat bisa
membantu Mikaela ini supaya dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya dan cita-citanya juga dapat terwujud, dan nanti mungkin kalau Tuhan mengizinkan Mikaela sudah sukses, akan dia kembali juga membantu untuk adik-adiknya yang perlu bantuan pendidikan. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi kita dukung terus Mikaela ya Pak, Ya, untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, ya, dan supaya bisa Mikaela mencapai cita-citanya yang dia inginkan. ya, Gitu. betul. Supaya bisa membantu juga lebih banyak lagi adik-adik kita yang membutuhkan. Ya, Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Petrus. sama-sama gitu. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa TPDP News, saat ini saya sedang berada di depan rumah dari Mikaela di daerah Binong Jati, Bandung. Dan saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat kondisi rumah dan kegiatan sehari-hari Mikaela di rumah. Ayo ikut saya. Baik pemirsa TPDP News, saat ini saya sudah berada bersama dengan Mikaela dan ibunya, Ibu Risma. Halo Mikaela, apa kabar? Bu Risma, apa kabar? Baik. Baik ya. Baik. Mikaela baru pulang sekolah nih ya. Ya. Biasanya Mikaela kalau di rumah ngapain aja pulang sekolah? Bersih-bersih dulu, terus belajar Belajar. Bikin PR ya. Bikin PR gitu. Bantu ibu ya. Iya. Harus ya. Oke. Nah, selama ini kalau Mikaela sendiri di sekolah bisa ngikutin pelajaran ya. bisa. Gitu. Rapotnya bagus ya. Iya. Bagus. Ada ini nggak yang paling susah pelajaran apa? Matematika. Matematika ya. Iya. Pusing ya ngitung-ngitung. Gitu. Terus kalau yang paling suka? Yang paling suka IPA. IPA ya. Kenapa suka IPA? Karena mudah dipahami. Mudah dipahami ya. Iya. Dibandingin matematika, lebih enakan belajar IPA. Iya. Ya. Gitu. Kalau Bu Risma sendiri sehari-hari sering bantu Mikaela dalam belajar juga, Bu? Iya. Belajar. Jadi memang paling suka IPA ya, Bu ya? Iya, Ya. dia suka. Lebih ke hafalannya. Oh, lebih ke hafalannya Kalau ya. matematika ini sih. Saya juga sekarang udah nggak bisa Iya. ini apa? Udah lupa lagi udah mungkin, lupa. Bu ya. Ya. Kalau Mikaela cita-citanya mau jadi apa? Menjadi koki. Jadi koki? Iya. Ya. Kenapa? Senang masak memang? Iya. Senang masak. Biasanya masak apa kalau di rumah? Masak nasi goreng. Oh, masak nasi goreng. Benar-benar masak sendiri atau bantuin ibu? Pasti dibantu ya. Gitu. Kalau dari Ibu Risma sendiri melihat perkembangan Mikaela di sekolah maupun di rumah itu seperti apa? Kalau di sekolah ya udah ini ya, ada peningkatannya dalam belajar. Di rumah juga udah mulai dewasa anaknya. Udah bisa mengikuti ya apa yang kita ini, tapi ya gitu lah, namanya anak-anak ya. Ya, Kadang-kadang susah. iya. Yang penting Mika jangan jangan minder gitu ya. Ya, jangan malu gitu, harus berani kalau misalnya Iya, nah, presentasi di depan kelas, jangan malu-malu gitu ya. Jangan minderan sama teman. Ya. Yang penting Mika tunjukin prestasi belajarnya Mika gitu ya. ya kekurangannya itu yaitu agak sedikit kurang pede anaknya. Kurang pede ya. Iya, Gitu. malu. Kalau untuk pendidikan sendiri, kira-kira masih ada kendala nggak setelah program ini? Untuk pendidikan ya kendalanya itu aja dalam pelajaran yang agak susah gitu ya kan. Saya juga ini dalam mencari ini apa kerja gitu ya, cukup untuk hari-hari aja Ya. gitu. Cuman yang susah kan kayak kalau kayak temannya yang kurang dilesin atau Ya. gimana gitu. Nah dia ya udahlah lihat dari Google aja, belajar sendiri ini sebisa-bisanya Misalnya, Mika gitu. iya iya. Berarti kalau untuk biaya sendiri sih mungkin sudah tidak terkendala ya Bu ya, Iya, karena sudah di cover program orang tua asuh Iya. dari TPDP Iya. DKI Maulana Yusuf. Gitu ya. Cuma memang sekolah juga zaman sekarang itu nggak cukup belajar di kelas aja ya Bu ya, iya. harus ada tambahan les untuk ini itu gitu. Saya juga Mika yang penting bisa mengikuti dulu Iya. pelajarannya.
Ibu untuk program orang tua asuh ini baru berjalan 1 tahun ya? Satu semester. Satu ya, semester ya, semester. tahun pertama. Iya. Kira-kira apa dampak terbesar dari program orang tua asuh ini buat? Dampaknya besar banget, besar banget. Saya sangat bersyukur, puji Tuhan banget gitu ya. Yang dulunya saya kadang-kadang suka pinjam ke teman, kurang pinjam ke teman, sekarang udah enggak, ini lagi udah jarang lah gitu ya, pinjam-pinjam untuk menutupi uang sekolah. Dulu saya sering ke sekolah juga, saya suka bayar SPP kan harusnya tanggal 10. Ini saya kadang-kadang akhir bulan gitu, kadang 2 bulan. Ini sangat terbantu sekali, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, kalau boleh tahu, Ibu Risma sendiri sehari-hari kegiatannya apa? Saya sehari-hari ini antar jemput anak sekolah. Terus kalau kadang saya jualan frozen juga, itu yang ini aja. Ya kayak itu yang itu titipan itu aja gitu. Apapun yang bisa menghasilkan. Iya. Yang penting bisa bertahan hidup makan sehari-hari. Ya. Kalau untuk biaya sehari-hari tapi bisa terpenuhi ya dari puji Tuhan. Kalau untuk makan sih ya puji Tuhan. Ya, puji Tuhan selalu ada. Ya. Ya. Kalau Ibu ingin menyampaikan ke Jemaat GKI Maulana Yusuf atau donatur dari program TPDP, terutama program orang tua asuh, kira-kira apa yang ingin Ibu Risma sampaikan? Ya, saya mengucapkan terima kasih buat gereja GKI, buat Ibu Bapak donatur juga. Saya mengucapkan terima kasih. Puji Tuhan, saya merasa sangat terbantu dengan bantuan ini. Semoga semuanya lancar. Ya, gitu aja. Terima kasih. Kalau dari Mikaela mungkin pengen say hi sekedar sama atau pengen mengucapkan sesuatu sama Jemaat GKI Maulana Yusuf? Saya terima kasih banyak karena saya telah dibiayain sekolah, telah membantu juga. Oke, ya, terima kasih ya Bu Risma dan Mikaela. Semoga apa yang jadi kendala selama ini bisa teratasi ya Bu, kedepannya juga, dan Mika bisa mencapai cita-citanya sesuai dengan yang diinginkan. Ya, dalam waktu dekat lanjutkan dulu ke jenjang SMP. Baik, terima kasih Bu Risma dan Mika. Dari cerita Mikaela kita bisa tahu bahwa program orang tua asuh TPDP GKI Maulana Yusuf begitu bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi adik-adik kita yang membutuhkan biaya pendidikan. Dan saat ini saya sudah berada dengan salah satu perwakilan dari TPDP GKI Maulana Yusuf, yaitu Ibu Eli. Selamat siang Ibu Eli. Selamat siang. Dan dari Ibu Eli, ada yang ingin disampaikan tentang program orang tua asuh ke depannya? Selamat siang Ibu Bapak terkasih. Kami dari tim pelayanan Diakonia Pendidikan, khususnya program orang tua asuh, di Gereja Maulana Yusuf, program ini tercakup sangat baru ya. Kami baru mengadakan launching kembali sekitar 1 semester, dan ini dirasa belum terlalu optimal. Nah, jadi kami pada saat ini, kesempatan ini di bulan pendidikan, mengajak Ibu Bapak untuk ikut terlibat di dalam pelayanan diakonia pendidikan melalui program orang tua asuh. Mungkin seperti apa programnya dan bagaimana selanjutnya, kriterianya apa, mungkin nanti bisa kontak kami untuk lebih jelasnya ya. Tapi secara khusus di dalam perbincangan kali ini, di dalam program ini, kami mengimbau Ibu Bapak untuk bisa berdonasi juga. Karena kuota kami, program kami itu baru 4 orang.
belum memenuhi kuota. Jadi kami tim sedang mencari anak-anak dan juga mungkin ke depan kami mencari orang tua asuhnya. Jadi minta dukungannya dari ibu bapak semua. Kalau boleh tahu, apa perbedaan atau keistimewaan dari program orang tua asuh ini dibandingkan dengan program TPDP reguler? Ya, jadi gini, kalau TPD reguler itu kita memberikan bantuan pendidikan hanya setahun sekali. Dan bantuan yang diberikan itu sifatnya hanya tertentu ya, misalnya SPP atau pilihan DSP, uang masuk gitu ya. Tapi kalau orang tua asuh itu, kita menganggap anak didik kita itu, penerima bantuan itu seperti anak kita sendiri gitu. Jadi dia menerima bantuan dari GKI, dari gereja, itu dari ujung rambut sampai ujung kepala gitu, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi kaos kakinya, seragamnya, all in aja semua. Jadi itu yang ngebedain. Selain uang-uang sekolah tentunya, juga uang-uang perlengkapan sekolah. Jadi itu dari segi materi ya. Lalu dari segi lain juga ada pendampingan secara psikologis. Kami sebagai tim kepada pemohon, bagaimana perkembangan anaknya, keluarganya, kesulitan apakah, itu pendampingan psikologis. Lalu yang ketiga, bantuan pendidikannya itu mungkin kalau TPD reguler dia akan mandek pada saat jenjang ketika dia SMA, menengah gitu ya, menengah SMA atau SMK. Tapi kalau ini OTA itu diharapkan ketika anaknya mau melanjutkan sampai pendidikan yang lebih tinggi, tim akan berusaha mengupayakan gitu. Jadi mungkin nanti sampai PT gitu, kita akan coba mengusahakan. Itu sih ada perbedaan itunya. Kalau reguler kan kita punya regulasi, kita cukup sampai menengah. Itu yang ngebedain dengan program reguler. Baik. Jadi harapannya dengan program orang tua asuh ini, bantuan yang diberikan juga lebih optimal, dan mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Jadi dengan adanya kenyataan seperti itu, extend yang terus-menerus dari kecil sampai dia besar dan sampai ujung kaki, sampai ujung rambut, otomatis dana yang dibutuhkan, donasi yang dibutuhkan itu lumayan gitu ya. Jadi kami gereja gitu sebagai melalui tim Kespel dan tim pelayanan pendidikan Diakonia Pendidikan mengajak jemaat untuk mau terlibat berdonasi, terlibat langsung di dalam pelayanan ini dengan cara berdonasi, karena dengan donasi yang ibu bapak berikan itu secerca harapan buat masa depan anak-anak dan secara tidak langsung menjadi agen-agen perubahan di dalam kehidupan bangsa dan juga terkhusus buat keluarga. Itu Bang. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu. Ya. Baik pemirsa TPDP News, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Eli, dengan program orang tua asuh dari TPDP GKI Maulana Yusuf, semakin besar dan semakin optimal bantuan yang bisa kita berikan kepada adik-adik kita yang membutuhkan biaya pendidikan. Mari saya mengajak jemaat dan simpatisan GKI Maulana Yusuf untuk berdonasi biaya pendidikan adik-adik kita melalui program TPDP orang tua asuh. Saya Muhammad Fadil Mauludi melaporkan untuk TPDP News. Sampai jumpa.